Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, ulama, wabil khusus Sahibul Ma'had, polisi paling aneh sak donya. Masuk Pak Eko. Sahabat saya itu dari Kapolri sampai Kapolsek, dari Panglima TNI sampai Pangdam dan Rem dan Dim dan Ramil sampai dan Jogjarai. Tapi orang yang punya kepedulian terhadap kemanusiaan dan dakwah itu jarang. Salah satunya adalah Pak Eko. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal itu gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Polisi itu banyak, tapi yang punya panti asuhan jarang. Siapa? Pak Eko. Berarti Pak Eko ini termasuk barang antik. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok. Saya ucapkan happy anniversary untuk Pondok Pesantren Santri Manjung dan Hari Bayangkara untuk Kepolisian Republik Indonesia. Para pejabat yang berkenan hadir, ada Pak Kapolres Ndimo Bocai, Bapak AKBP Indra. Kebetulan saya sama beliau sama-sama AKBP. Kalau Pak Indra itu Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Serta jajaran Forkompinda yang hadir, baik yang urun maupun tidak urun, yang saya hormati. Santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Manjung, saya tidak pernah memanggil santri itu santriwan atau santriwati, karena wan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Contoh, Pak Jokowi itu bangsawan, orang yang punya bangsa. Negarawan, orang yang punya negara. Maka tidak layak seorang Rocky Gerung mengatakan presiden itu bajingan, yang bajingan itu Rocky Gerung, karena beliau negarawan. Hartawan, orang yang punya harta. Wartawan, orang yang punya warta. Yang saya gagal paham adalah Taiwan. Orang yang punya Iwan goblok. serta Bapak Ibu warga masyarakat Wonogiri
rahimakumullah. Tuku roti bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Wonogiri yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Kalau tidak didasari karena rasa cinta dan mahabbah, berat. Saya semalam dapat undangan di Istana Negara Istighosah Kebangsaan. Dari 400 kiai saya yang tidak berangkat, karena saya lebih berat untuk ngopeni jamaah pengajian di Pantura. Saya telepon sama Pak Mensesnek, sorry Bapak, kenapa Gus saya tidak bisa datang ke istana? Kenapa? Karena cukuplah bagiku pengajian dengan rakyat jelata. Saya pengajian sampai jam 2-4 lokasi. Pagi saya harus berangkat ke Jakarta. Saya dapat undangan dari Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Gus ngaji di kantor. Oh siap Bapak. Ya itu tadi. Saya datang ke Kemhan, saya ngaji di sana. Ya alhamdulillah subsidi silang, tahu saya malam mau ngaji tempatnya Pak Eko gratisan. Bahkan nyumbang. Saya siang diundang Pak Kemhan. Ketutup masih. Alhamdulillah. Jam 2, jam setengah 4 saya baru terbang turun di Solo. Jam 5 baru landing, langsung berangkat ke Wonogiri. Saya baru sadar betul ternyata kalau jalan ke Wonogiri itu beloknya cuma 2 kali, kanan dan kiri. Tapi subhanallah, saya duduk di kiri terlempar ke kanan, saya duduk di kanan terlempar ke kiri. Saya membayangkan kalau ibu-ibu hamil apa nggak keluar di jalan. Akhirnya kalau sampai lahir di jalan, anaknya dikasih nama Muhammad Jonathan. Apa itu Jonathan? Brojol karena kemacetan. Selesai jam pertama tadi, jam 9:30 lebih sedikit, saya bilang saya mau ke Manjung menghadiri undangan saudara saya Pak Eko. Saya dikabari istri saya, Beb. Saya jawab, apa saya? Bukan sayang sih, saya tahu nerojim. Ini Neng Meka masuk rumah sakit nyari abah. Maka sebelum ngaji saya minta Bapak Ibu minta hadiah Fatihah untuk saya yang baru, anak saya yang baru opnam. Mudah-mudahan segera pulih. Al-Fatihah. Iya karena Abu iya karena setanggi dengan sholat. Nah, akhirnya bisa sowan Bapak Ibu walaupun terlambat. Saya dulu juga sama, zaman sekolah saya sering terlambat. Saya dimarahi sama guru saya. Miftah, kenapa kamu terlambat? Saat itu saya jawab, mohon maaf Pak Guru, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus saya coba. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, tisu culik bungkusnya pink, menjijikan. Anak saya lebih cilik apa orang? Ini bukan kopi dingin, kopi sangit. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, adik-adik yang berbahagia, mungkin pertanyaannya begini, kalau ngomong hidup cukup, Gus Miftah itu insya Allah cukup. Kenapa kok saya itu tidak pernah berhenti? Mungkin kalau lihat dari pencapaian, dulu saya awal menikah saya tidak punya apa-apa. Hari ini saya bingung apa yang saya tidak punya. Istri duwe, anak duwe, duit duwe, mobil duwe.
Sing randuwe mung siji jare, randuwe isin matamu. Ajar lho. Ada karo bapak-bapak ono kiri, apa-apa wani sing rawani mung siji, tombok. Saya kemudian jadi teringat, sebenarnya kita itu hidup untuk apa? Coba nih, sambil nanti kita ngomong kemerdekaan. Pas ini momentum Agustusan. Tapi sebelum dilanjutkan saya ingatkan, saya memfatwakan lomba panjat pinang haram. Gak boleh. Yang boleh adalah pinang panjat. Dipinang dulu baru dipanjat. Para bahaya tah. Nah, iya haram tuh gak boleh. Sama halnya kemarin ada santri alumni ke pondok bilang sama saya, Abah mau izin, saya mau menikah dengan anak sekolah, boleh apa enggak? Saya jawab, enggak boleh. Loh kenapa Bah? Nunggu pulang dulu. Cah sekolah dirabi goblok men. Kayak ada polisi takon, Bah saya boleh enggak nikah dengan teman sekantor? Enggak boleh. Siji boyo enok sekantor. Mana sok botol manukmu. Sebenarnya kita hidup itu untuk apa? Ya kita lihat satu-satu. Al-ahmaq ya'isu liyakul. Orang bodoh hidup untuk makan. Ciri-cirinya orang seperti ini adalah yang dipikir cuman makanan tok. Diundang pengajian, tanya kira-kira suguhane apa. Diundang yasinan yo takon, kira-kira disuguh apa. Ini derajat manusia yang paling rendah. Hidupnya hanya untuk makan. Al-ahmaq ya'ishu liyakul. Orang bodoh hidup hanya yang dipikirkan makan. Penyakit yang paling besar itu hari ini berangkat dari perut dan isinya. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Bedanya satu. Orang sekarang, orang dulu itu sakit karena kurang makan. Kalau hari ini banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Betul? Betul? Coba kamu lihat Gus Miftah itu perutnya six pack. Bandingkan dengan Pak Eko. Saya dulu gemuknya minta ampun. Saya periodisasi saya itu pernah kurus, super gemuk, kemudian langsing. Dulu saya kurus karena kurang makan, kemudian saya gemuk karena kebanyakan makan. Hari ini saya langsing karena bisa ngatur pola makan. Tadi saya nggak puasa, besok saya pasti puasa karena saya puasa Daud. Saya waktu itu mikir begini, kalau orang tidak bisa memelihara perutnya, bagaimana dengan bawah perut? Urusan wetenge ra iso jaga, apa meneh urusan ngisor weteng. Saya ngomong bahaya iki mesti ngaceng-ngaceng. Kadang menyolato-latone kisut. Nah, berapa banyak kemudian perkara di dunia ini yang hancur hanya gara-gara urusan perut. Maka kemudian grade kita itu harus dinaikkan. Ojo mau ngurusi panganan nih. Maka kemudian dilanjutkan wal aqilu yakulu li'aish.
Sementara orang berakal itu makan untuk hidup. Kalau orang goblok hidup untuk makan. Kalau orang berakal, orang cerdas, dia makan untuk hidup. Berarti apa? Sekedarnya. Maka kemudian orang berakal tuh mulai mikir, yang diurusi tidak hanya perutnya sendiri, tapi juga perutnya orang lain. Jadi Kapolres ini kira-kira ya gajinya 5-7 juta lah. Mbuh cipratane. Pak Kapolres mulai, waduh perasaanku ra enak. Ngerti anak buah pangkat mau boleh? Ngerti anak buah Bribka ngundang pengajian kiai, kok sampai Kapolresnya ramelu cawe-cawe. Itu kena pasal 352, perbuatan tidak menyenangkan. Hati-hati. Info-info. Bagaimana kemudian orang cerdas tuh mulai mikir, aku ki urip ora ngopeni awakku dhewe, tapi kudu harus ngopeni wong liya. Disitulah kemudian muncul bahasa ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Lah, derajat makome Pak Bribka Eko itu sudah di situ. Makanya kenapa Pak Kapolres? Saya kemarin telepon Pak Irwasum, Komjen Ahmad Doviri, Bang, aku njaluk jatah sekolah siji, SIP, Thailand Scouting lah. Untuk siapa Gus? Tumen-tumenan Gus minta, biasanya nggak pernah minta. Aku kan di polisi cilik kementu serau. Maksudnya kok piye? Cah cilik gajine ra sepiro. Sebulan nggih ngurusi panti asuhan tek 80 juta. Padahal polisi gajinya mung piro? Gaji mung piro, Le? Tinggal 1,5 juta. Juta. Gue nyicil utang. Karena rata-rata polisi tentara ki podo SK-ne kabeh mlebu bank. Tinggo utang. Sing hebat ki Banser. Ora pernah nglebokke SK-ne ning bank. Ora kok mboten perkara Banser ra gelem utang. Sing gelem nampa SK-ne Banser sapa, Cuk? Untuk siapa, Gus? Aku duwe polisi ning Wonogiri ki apik. Kon sekolah. Tapi kalau ngomong, tapi lak sesuk pangkate munggah dadi perwira, bocahku aja dipindah, mesake panti asuhan nih. Ngoten nggih, Gus. Pak Ahmad Doviri, Pak Kapolres. Langsung beliau bilang, "Apik, Gus. Coba saya minta profilnya, minta biodatanya." Wilayah orang di mana banyak orang sibuk ngurusi dirinya sendiri. Mas Eko ini sudah mulai mikir bagaimana kemudian dia menjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk kemanusiaan. Sama halnya dulu para pendiri bangsa Founding Fathers, mereka sudah tidak mikir dirinya sendiri, finish with himself. Dia sudah tidak punya kepentingan apapun. Kalau dulu Bung Karno hanya mikir dirinya sendiri, ya nggak usah merdeka deh, aku ikut Belanda, selesai. Tapi dia sudah mulai menanggalkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Bu, kira-kira wong kaya Pak Eko ngaten ku kathah napa mboten? Niku wong kentir kok niki kok. Modalnya nekat. Lah dipikir-pikir gajine mung 1 juta nggih operasional bocah yatim sebulan 80 juta. Niku ora tekan nalar. Tapi disitulah kemudian saya sering mengatakan apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan.
Ini kalau nggak pakai turun tangannya Allah, hayata mustahil. Kapolres orang mesti iso. Loh bener. Saya bilang sama Bang Wahyu Hadiningrat Asrena, dirimu orang mesti iso loh bro. Iya Gus. Saya ngomong sama Pak Aslok, Pak Argo Yuwono, orang mesti iso loh dan. Tapi disitulah kemudian Allah itu punya mekanisme. Mekanisme apa? Selalu saja memunculkan orang-orang yang kemudian Allah libatkan untuk kebaikan. Pelajarannya apa? Ternyata untuk jadi orang manfaat kita kudu dadi kiai. Buktinya polisi ya iso. Kalau kamu mengatakan, wah, aku karo urusanku dhewe rung rampung kok ngurusin wong. Samanya orang mengatakan begini, aku sedekah ngenteni sugih. Kalau Anda mengatakan saya sedekah menunggu kaya, saya pastikan selamanya Anda tidak pernah kaya. Samanya orang mengatakan saya besok ke masjid kalau sudah tua. Lak sik nom wis modal. Ayo. Maka bahasanya seharusnya adalah jangan mengatakan saya ke masjid menunggu tua, tapi saya berangkat ke masjid sampai saya menjadi tua. Jangan bersedekah menunggu kaya, tapi bersedekahlah sampai kamu menjadi kaya. Gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Bila Pak Eko ini kayak nyamuk. Kalian tahu apa hikmah diciptakannya nyamuk? Supaya bisa menampar muka sendiri. Iki kudune menungso-menungso kayak Pak Eko niki kuat wong sing ditampar raine. Ning lak duwe rai. Wong sakniki nyuwun sewu kok rata-rata pejabat teng Indonesia niku riyen mbok ning ngidame nguntal lebung. Dadi raine rai gedhe. Ra duwe isih. Ora bahaya ta? Ora. AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Ini tamparan keras bagi kita semuanya. Bahwa wal akilu yakulu li'ais. Makan sekedarnya supaya kemudian bisa memberikan makan kepada orang lain. Kalau mah hidup hanya sekedar makan untuk diri sendiri, munyuk ke yo mangan ge awake dhewe. Saya itu pernah tertampar Pak, delok video ono ketek munyuk, ono pisang buah dibagi, munyuknya datang duanya. Ternyata satu munyuk hanya ngambil satu pisang. Kira-kira lah wong Wonogiri kira-kira ngoten niku napa mboten? Lah iso nggo kantong 5 ya 5 dileboni kabeh. Mila ibu-ibu lak pengajian mesti nggawa tas. Kuwi lak mau jogo-jogo. Alasane kirmah mikir omah, yang geragas kuwi cangkeme kok. Satu malu betul, delok ketek monyok ketika dibagi pisang, satu monyet ngambil satu pisang. Ya Allah. Sementara kita manusia, mohon maaf, lah iso dijukuk ya dijukuk kabeh, tadai kabeh. Itulah alasan kula jawab malam hari ini kenapa Gus Miftah tidak pernah merokok sampai hari ini. Niku peseni bapak kula. Bapak saya itu perokok berat. Sampai usia 70 tahun masih merokok. Kulo kandhani Pak, Bu mandek, wis 70 tahun tasih ngerokok. Cah cilik ngatur wong tuwa. Waduh kok bapakku cangkeme atos. Lah kula dijeluk, kowe tak kandhani? Nggih Pak, wonten dawuh. Coba kamu baca penelitian WHO. 15% orang merokok, 15% orang meninggal disebabkan karena merokok. Saya bilang, lantai ini jenengan perso, saya belum rampung, itu masih koma. 15% orang meninggal karena merokok. Artinya apa? 85% orang meninggal karena tidak merokok. Iya juga ya. Ngeyel Bapak. Akhirnya saya datang lagi sowan ke Lampung sana. Saya bawa buku Bahaya Merokok.
Saya kasih bapak, Pak, jenengan moco bahaya merokok. Diwoco sama bapak saya seminggu. Setelah itu subhanallah berhenti membaca. Rokok iya lanjut. Malah nganggu dalil barang ni'amatul udud ba'da dahar. Tapi luar biasanya apa? Bapak saya bilang sama sih dari zaman dulu saya mondok, le, bapak ki ngerokok. Aku pesen ya karo awakmu. Napa, Pak? Awakmu ora usah ngerokok. Saya waktu itu mikir, bapakku kira adil loh, kono ngerokok aku ra entuk. Saya tanya sama bapak, kenapa saya nggak boleh merokok? Kowe sesuk lak dadi kiai, tak kandhani le, aja ngerokok. Lah napa, Pak? Beliau mengatakan apa? Al-alimu idza ma'ala yaqulul haqq. Walaupun dia alim kiai, kalau punya tomak nggak bisa ngomong bener. Kalau kamu bisa nggak ngerokok, kamu mengurangi tomak. Bentuknya apa? Umpama kula ngerokok, Pak Eko sowan gen kula, mesti mikir Gus Miftah rokoke apa? Kok kula dadi kiai sing ngerokok, kok Eko teko aku mikir kira-kira Eko nggawa rokok apa? Berarti begitu saya tidak merokok, otomatis saya menghilangkan rasa tomak di dalam diri saya. Sing sowan ra perlu mikir rokokku, aku ora perlu mikir jamaah nggawa rokok apa ora. Ternyata kenapa orang sing ngarep-ngarep niku diarani tomak? Tomak niku hurufe telu ora ono sing bener. Tok, bokonge gede awake cilik. Mem ndase gede sikile cilik, mbasan ngain, ya Allah. Cangkeme ombo wetenge gede. Soalnya napa? Wong tomak niku ora ana cukupe. Mila bapak-bapak, bojomu kok kaken penjaluk ora ana cukupe, jangan-jangan bojomu kaya huruf ain, cangkeme ombo wetenge gede. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ijo. Wah man, lak sing jilbabe ireng insyaallah luwih parah. Cangkeme ra sida nyawer. Ya nanggap ledek ayo. Ya gila Pak Eko, wong wedok iki mesti ngono kuwi. Awake dhewe ki ra mungkin menang karo wong wedok. Mbus mbok ketemu perang perkara, mbok Kapolres, wis ra mungkin menang karo Bu Bayangkari. Mbok ning kantor nggo tongkat komando galake kaya ngopo? Kamu kasat lantas. Kamu kasat bimas. Kamu kasat narkoba. Ning omah ketemu bojone. Wong wedok dilawan. Mila guyonan kula terakhir napa? Kan matur to. Film niku yang judulnya mengerikan, mesti bintang tamune wedok. Cewek, Pak. Delok mawon, Pak. Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Mak Lampir, cewek. Nini Pelet, cewek. Wewe Gombel, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Sundel Bolong, cewek. Suster Ngesot, cewek. Kesimpulannya apa? Makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah rungono Pak Kapolres. Cuma main-main karo wong wedok. Wong wedok dilawan. Kalah kuat, mbok polisi kalah kuat karo wong wedok. Wong wedok nggo gunung loro digembel dhewe. Ora tau sambat nggih Bu nggih. Wong lanang iki lho nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Tapi lah film sing lucu-lucu le, kuwi rata-rata lanang, delok mawon wis. Ibin Ubin lanang, Shinchan lanang, Doraemon lanang, Dono Kasino Indro lanang, Tom and Jerry lanang, Scooby-Doo lanang, Popeye lanang. Ayo, lanang sing lucu-lucu. Soalnya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur
serta terus-terusan menjadi korban adalah lanang. Itulah alasan kenapa hewan korban itu mesti jantan. Unta jantan, sapi jantan, domba jantan, wedhus jantan. Kenapa Bu? Alasannya sederhana. Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Kok geting? Mila sak pinter-pintere kiai digentak bojone goblok dadak. Kuwi kiai Wonogiri lho kuwi ya. Lah kiai Yogya ya insyaallah. Nemen. Kalah luwe parah. Kaya ngono bakul es ora sopan kuwi rawiri. Lah pecah cangkeme Gus cilok Gus. Sallu ala Nabi Muhammad. Walakilu yakul li'aish. Orang berakal dia hanya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dia sudah mulai berpikir bagaimana kemudian wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan. Amal yang paling dicintai oleh Allah niku napa Bu? Seorang yang mampu memberikan kebahagiaan di hati orang lain sehingga orang lain hilang dari segala kesusahan dan kesedihan. Ayo, menghilangkan kesusahan anak yatim, pahalanya gede. Kenapa? Mereka kurbah, punya kesedihan, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tapi pesan saya satu ya Pak Kapolres dan kawan-kawannya, saya itu paling tidak suka dengan santunan anak yatim yang dinaikkan ke panggung, dipertontonkan di depan ribuan orang. Itu memalukan anak yatim. Nyantuni rasa piro, bocah yatim digawe wirang ra kira-kira. Sing dimaksud Rasul yatim famsah ki ora kok uyel-uyel ndase ning ngarepe wong. Santuni, oh iki ana bocah yatim ning Manjung, parani omahe. Kowe butuh apa, Nduk? Ngapunten, ranti beras tukokke beras. Setiap Muharraman itu santunan luar biasa banyaknya, tapi caranya menurut saya kaifiah dan how to do-nya itu nggak bagus, Pak. Kalau anak itu pinter, Pak, dia merasa dipermalukan. Kalau anak itu goblok, mindsetnya miskin, dia nunggu setiap tahun dinaikkan panggung. Saya itu kalau Ramadan mengumpulkan 2000 anak yatim, bahasanya bukan santunan anak yatim, buka puasa bersama sahabat kecil Gus Miftah. Saya nggak mau anak-anak itu dipermalukan. Orang tua juga sama yang nggak yatim anaknya. Anakmu jangan dikasih